Selamat pagi, selamat datang peserta webinar nasional seri 3, ini yang terakhir ya, di Google Meet ya, Selasa hari ini tanggal 2 Juni 2020 pukul 10 WITA dengan tema kiat menemukan topik penelitian. Nah, adapun narasumber kita di pagi hari ini telah hadir Ibu Dr. Natalia Paraonan, SE, MSI, AK, CA. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, dan juga beliau adalah Editorial Board Member of International Conference, dan juga telah hadir Bapak Dr. Emil Asmanajaya STMT. Beliau juga adalah pejabat ini, Wakil Direktur 2 Politeknik Negeri Balikpapan, dan juga adalah salah satu reviewer nasional untuk penelitian di tingkat Kementerian Ristek. Adapun rundown acara pada pagi hari ini adalah ini karena Ibu Dekan berhalangan hadir, maka saya sendiri selaku host untuk membuka. Setelah ini kita akan foto bersama narasumber dan peserta, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber pertama Ibu Dr. Natalia, dan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua Bapak Dr. Emil. Setelah pemaparan materi, kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab dari pertanyaan peserta yang sudah ada di Google Form pada saat pendaftaran, dan dilanjutkan dengan pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya kesimpulan dan penutup. Oke, baik. Untuk narasumber yang pertama kita di pagi hari ini, saya bacakan sedikit biodata beliau. Nama lengkap dan gelar Dr. Natalia Paraonan, SE, MSI, AK, CA. Beliau adalah dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Komunikasi dan Informasi. Pengalaman menulis ilmiah, jumlah artikel pada jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi sebanyak 28 artikel, dan beberapa lagi sedang menyusul. Adapun buku yang telah diterbitkan oleh beliau dengan judul Indeks Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jayapura dan Traditional Accounting Practice of Torajanes in South Sulawesi, Indonesia, dan ada satu electronic book yang berjudul Reviving Neglected Knowledge. Untuk itu tidak berlama-lama lagi, ini saya mempersilahkan beliau untuk memberikan pemaparannya pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa semuanya. Yang saya tahu dari berbagai universitas ya, bukan cuma di Undana saja, tetapi ada beberapa universitas lain dari Balikpapan, dari Makassar, dan juga dari universitas yang lainnya. Selamat pagi dan selamat mengikuti webinar nasional series yang ketiga ya. Kita ketahui semua bahwa ini adalah pertemuan yang ketiga, dan kebetulan saat ini yang akan saya bahas adalah yang diberikan oleh panitia adalah mengenai menemukan topik penelitian. Nah, pertama-tama saya yang terhormat ya, Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana atau yang mewakili Dr. Marcelin Ratu Uju. Kemudian juga yang terhormat Ibu Ketua Pelaksana webinar nasional series ini, Dr. Catherine Paulus MSI. Kemudian juga yang terhormat Bapak narasumber dari Politeknik Negeri Balikpapan, Bapak Dr. Emil Asmanajaya STMT. Nah, sesuai yang topik yang akan diberikan kepada kami pada saat ini adalah menemukan topik penelitian. Boleh ke slide selanjutnya, Ibu? Baik.
tidak sempat tanya ya, bahwa ini diikuti oleh mahasiswa apakah secara umum Ibu atau hanya mahasiswa angkatan tertentu? Secara umum Bu, ada yang dari semester 4 juga ada. Semester 4, semester 2 sampai semester 8 ya. Ya. Nah, jadi kenapa saya tanyakan? Karena memang untuk menulis ya, adik-adik mahasiswa kan semua tahu ya, nanti menulis skripsi itu adalah salah satu syarat ya yang harus dipenuhi ketika adik-adik akan menjadi sarjana ya. Nah, jadi yang penting dilakukan adalah kita mau tulis topik apa ya. Nah, tapi yang perlu diingat adik-adik ini adalah bahwa jangan nanti tiba akal ya, tapi jauh sebelumnya. Makanya saya senang sekali mendengar bahwa ada adik-adik mahasiswa dari semester 4 sudah mengikuti ini. Jadi paling tidak punya wawasan untuk mempersiapkan nantinya topiknya itu apa gitu. Ketika Anda mau menulis skripsi nantinya, supaya nanti tidak saat-saat disuruh menulis baru mulai mencari topiknya apa ya. Nah, gitu. Karena sebenarnya ide dari pencarian suatu topik itu sebenarnya kadang-kadang itu melalui suatu proses yang panjang ya. Jadi seperti tadi ada mahasiswa dari semester 4 ya, mulai dari sekarang setelah webinar ini dilakukan, setelah selesai mungkin adik-adik mulai sekarang berpikir-pikir ya, kira-kira saya mau tulis apa ya. Nah, saya mau tulis topik tentang apa, judulnya apa ya. Nah, adik-adik yang perlu kita ketahui adalah kita menulis apa yang kita suka ya, dalam artian saya suka topik mengenai misalnya sesuai dengan program studi adik-adik semua ya, karena di sini saya tahu ada dari perikanan, kelautan dan perikanan, ada juga mungkin ada dari pertanian, ada dari hukum, ada dari ekonomi ya. Nah, itu yang harus kita kita pikirkan sebelumnya, bahwa yang kita menulis itu penting sekali ya adik-adik ya. Yang kita tulis itu apa yang kita suka ya. Misalnya kalau di bidang ilmu saya di akuntansi ya, ilmu akuntansi, di sana kami ada perpajakan, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi forensik. Nah, misalnya saya senangnya forensik, nah maka saya akan tulis forensik. Kenapa? Kalau kita menulis sesuatu yang kita sukai, maka kita akan dengan senang hati ya, tidak berbeban untuk membaca banyak artikel tentang apa yang kita sukai tersebut, topik-topik yang kita sukai tersebut. Ya, jadi itu yang penting sekali kita ingat. Jangan kita pernah menulis sesuatu yang dipaksakan. Kita tidak senang. Saya terpaksa nulis ini Bu, karena dosen pembimbing saya suruh tulis ini. Sampaikan saja kepada dosen pembimbing bahwa saya lebih senang ke topik tertentu. Ya, nanti akan diarahkan oleh dosen pembimbing kira-kira topik apa. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang saya bilang tadi masih semester 5, semester 4, yang belum dapat dosen pembimbing? Tidak apa-apa ya. Kita mulai, adik-adik bisa mulai dari sekarang ya, mungkin nanti secara bebas saja dengan beberapa dosen ya, untuk mendapatkan masukan-masukan ya. Baik, next slide berikutnya. Nah, kita dari tadi bicara tentang topik penelitian. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan topik penelitian ya? Nah, seperti kita ketahui adik-adik sekalian bahwa setiap karya ilmiah itu didasarkan pada topik penelitian ya. Jadi setiap penelitian ada topiknya ya. Topik penelitian adalah pokok dari penelitian atau pembicaraan dalam penulisan artikel ilmiah ya. Nah, topik penelitian juga adalah serangkaian pertanyaan penelitian yang akan peneliti jawab di akhir dari tulisan tersebut ya. Jadi penelitian itu ibaratnya itu ada benang merahnya ya, mulai dari judul, pendahuluan, pertanyaan penelitian, kemudian metodologi penelitian, landasan teori ya, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Itu merupakan suatu benang merah. Jangan sampai topiknya apa, pertanyaan penelitiannya apa, kemudian hasilnya juga apa ya. Kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa yang sering juga saya temukan dalam penulisan-penulisan, terutama mahasiswa yang bimbingan di awal-awal ya. Jadi dia tidak menjadi suatu benang merah. Nah, kemudian topik penelitian itu menjadi landasan dari setiap kegiatan penelitian ya. Jadi itu yang harus kita ingat, bahwa kalau kita punya topiknya itu, maka itu yang akan kita bahas sampai di akhir ya. Nah, dalam proses menemukan topik penelitian yang baik
kadang-kadang mungkin terasa sulit ketika awalnya kita mulai, ya. Yang ada biasanya bingung, saya mau tulis apa, seperti itu. Oke, next slide. Nah, ide dari topik penelitian itu bisa dicari atau diperoleh dari berbagai macam sumber, ya. Nah, yang pertama, ya, ini yang paling banyak dilakukan, yaitu dengan kita membaca banyak artikel. Artikel apa saja, ya. Jadi kita tidak usah tentukan dulu saya mau ini, tapi kita baca saja banyak artikel, ya. Banyak artikel, kita bisa baca dari jurnal-jurnal, ya. Kemudian juga mungkin dari majalah, ya, mungkin artikel yang berkaitan dengan topik-topik penelitian dari jurusan yang kita ambil. Ya, kenapa? Dengan membaca banyak artikel, kita akan punya wawasan yang lebih luas tentang suatu artikel. Kita memiliki suatu pemahaman yang lebih baik, ya. Karena pemahaman itu kadang-kadang kita hanya punya satu sudut pandang, tetapi dengan kita membaca artikel orang lain, oh ternyata di Kupang seperti ini, ternyata kalau di Sumatera seperti ini, kalau di Sulawesi seperti ini, ya. Jadi kita perlu banyak membaca, banyak masuk perpustakaan, ya. Walaupun itu juga bisa kita lakukan di rumah, ya. Baca banyak penelitian orang lain, itu yang sangat perlu kita lakukan, ya. Dan ingat adik-adik, sebelum membuat suatu proposal nanti perlu membaca kurang lebih paling tidak 40 artikel yang harusnya adik-adik sudah baca, ya, untuk menulis suatu proposal nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah melihat suatu kejadian atau fenomena, ya. Nah, kita melihat apa yang sekarang terjadi, ya, karena itu menarik untuk kita jadikan topik penelitian, ya. Nah, misalnya ada suatu daerah, ya, daerah tersebut produksi pertaniannya sangat tinggi misalnya, ya. Kemudian tiba-tiba tahun belakangan dia mengalami kemunduran, ya. Nah, itu perlu diteliti. Itu salah satu topik yang menarik. Kenapa dulunya sangat tinggi tingkat produksinya, kemudian sekarang tingkat produksi pertaniannya menurun? Kenapa dulunya di daerah tersebut terkenal dengan desa nelayan misalnya, ya, produksi perikanannya sangat tinggi, kemudian lama-lama menjadi menurun? Ya, itu adalah fenomena atau isu yang terbaru, ya, yang seharusnya kita angkat dalam suatu penelitian, ya. Sekarang adik-adik sekalian, kita lihat bahwa fenomena yang muncul sekarang adalah COVID-19, ya, pandemi COVID, di mana fenomena yang terjadi saat ini itu tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh kita semua, bahwa dampaknya sampai seperti ini, ya. Kita ingat tahun lalu mungkin kita semua juga pernah membaca atau mendengar atau kita tonton filmnya, ya, waktu sekitar bulan Oktober November barangkali, ya, kita sudah lihat video-video dari Wuhan. Terus kita heran deh, kenapa ada sampai seperti itu, ya, tiba-tiba orang jatuh dan seterusnya, ya. Tapi ada pemikiran kita, oh siapa tahu nanti sampai di Indonesia, tapi itu tidak 100% adik-adik, ya. Dan ternyata itu masuk ke Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia tapi menyebar, ya, menyebar ke seluruh dunia, ya. Nah, itu adalah suatu fenomena yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan itu terjadi. Nah, sekarang, ya, pemerintah juga, ya, mulai menulis tentang COVID dan perguruan tinggi, ya. Saya ingat hari ini terakhir, ya, kalau saya tidak salah, ya, Bu Katrinia, ini hari terakhir tanggal 2 Bu, betul, untuk melakukan proposal tersebut, ya. Dan semua orang terdorong untuk menulis itu. Kebetulan saya punya bimbingan juga, itu mulai menulis tentang COVID, ya, bagaimana kemampuan para pedagang di pasar, ya, di pasar tradisional untuk menghadapi pandemi COVID ini. Berapa lama mereka bisa bertahan? Karena sebenarnya secara real itu belum ada kepastian kapan sebenarnya COVID ini berakhir. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang malah sampai 3 tahun. Ya, jadi penelitian sekarang mengarah ke situ. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa juga mungkin mulai memikirkan, ya, kira-kira kalau fakultasnya kelautan dan perikanan,
kira-kira apa ya yang bisa kita sumbangkan ya, pemikiran kita lalu kita tulis untuk meringankan beban masyarakat dalam hal pandemi COVID ini ya. Jadi itu hal yang kedua yang perlu kita cermati. Kemudian yang ketiga itu tentu saja diskusi dengan dosen ya. Ide apa atau topik apa yang kita mau tulis nantinya atau teliti ya. Nah mungkin bagi adik-adik yang masih di semester awal atau pertengahan itu kan belum dapat dosen pembimbing lah Bu, terus saya belum dapat dosen pembimbing, saya diskusi dengan siapa? Nanti saya diskusi dengan dosen A, tahu-taunya saya dapat dosen B. Ya tidak apa-apa ya, tetap saja mulai dari sekarang ya, karena katanya lebih cepat lebih baik ya. Jadi kita mulai saja dari sekarang, mulai adik-adik lihat keliling kira-kira topik apa yang menarik untuk diangkat nanti suatu saat ketika adik-adik tiba saatnya gilirannya nanti untuk mulai menulis. Nah kemudian biasanya ya nanti kita bisa menghadap ke prodi misalnya ya untuk menyatakan bahwa saya sudah punya topik ini dan saya sudah konsultasikan dengan dosen ini selama 1 semester misalnya ya, bisakah saya dapat pembimbing itu? Nah biasanya program studi akan memberikan biasanya ya, karena kalau di kalau di skripsi kan biasanya ada 2 pembimbing ya. Tapi saya lihat juga tiap universitas beda-beda. Saya tidak tahu kalau di Undana berapa, kalau di kami itu biasanya 2 pembimbing, ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Sama Bu. Nah jadi itu kalau di Undana berapa Ibu? Sama Bu, 2 Bu. Sama ya? Iya. Oke. Ya. Oke ya, jadi itu bisa menjadi salah satu pembimbing adik-adik sekalian. Ya. Baik. Nah, sekarang kita pindah dengan ciri topik penelitian yang baik. Ya. Ciri topik penelitian yang baik yang pertama itu harus jelas. Ya, ada kejelasan ya dari topik penelitian yang kita mau teliti. Ya. Nah, yang pertama itu topik itu harus interpretasinya itu tunggal ya, jadi ketika kita membaca tidak ambigu maksudnya orang jadi bingung ini topiknya sebenarnya apa ya. Nah jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya sebagai ciri-ciri ya, bahwa harus interpretasi tunggal sehingga orang tidak terganggu ya, topiknya harus sangat jelas ya sehingga peneliti bisa melakukan dengan benar. Nah, kemudian yang kedua adalah didefinisikan dengan baik dan diutarakan dengan baik. Ya, biasanya topik penelitian itu kita utarakan di bab pendahuluan. Ya, jadi kalau kita kemarin adik-adik sudah sempat belajar ya di seri 1, seri kedua mungkin ya, bahwa dalam skripsi itu bab 1 ada pendahuluan ya, kalau kita pakai standar ya, format standar. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada landasan teori, kemudian yang bab ketiga ada metode penelitian, kemudian bab keempat itu ada pembahasan hasil penelitian dan pembahasan, kemudian yang kelima adalah kesimpulan, penutup dan kesimpulan ya. Nah biasanya topik itu dijelaskan, diutarakan dengan jelas dan didefinisikan dengan jelas itu di awal, di pendahuluan ya. Saya memperhatikan tulisan-tulisan S1 ya, kadang-kadang mahasiswa S1 itu memandang enteng itu yang namanya bab 1, sehingga bab 1-nya kadang-kadang saya lihat dibuat asal-asalan, hanya 2 lembar selesai ya, padahal justru di bab 1 adalah kuncinya ya sebelum masuk ke dalam ya. Justru di bab 1 adik-adik itu harus dijelaskan dengan baik, dengan jelas, dengan clear ya, topik penelitiannya apa, kenapa memilih topik tersebut, fenomena yang mendasari topik tersebut apa ya. Dan yang paling bagus walaupun tidak terlalu dituntut kalau masih tataran S1 adalah novelty dari penelitian tersebut atau kebaharuan dari penelitian tersebut. Apa yang dimaksud dengan novelty atau kebaharuan? Bahwa penelitian itu belum terlalu banyak ditulis ya, kalau perlu Anda yang mulai menuliskannya ya, itu yang tadi dimaksud dengan ide. Makanya tadi di slide sebelumnya ada yang disampaikan di situ bahwa harus diskusi dengan dosen. Kira-kira ide apa ya, topik apa yang saya mau tulis. Jangan sampai nanti judul yang dipilih itu adalah judul yang sudah banyak sekali orang teliti, sehingga tidak ada lagi novelty-nya atau sudah mengurangi novelty dari penelitian tersebut. Karena yang ada replikasi berulang-ulang kali. Bahkan sering saya bilang sama mahasiswa saya, itu adalah judul sejuta umat
ya kita baru baca judulnya sudah tahu jawabannya, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu dijelaskan dengan baik di awal pendahuluan. Kemudian yang perlu kita juga perhatikan bahwa harus bahasanya itu sederhana, ya. Perlu istilah teknis, ya, tetapi tidak perlu kalau tidak diperlukan tidak usah terlalu ini, ya. Di awal kita harus jelaskan topik itu dengan bahasa sederhana yang semua orang bisa paham. Dan yang berikutnya adalah kontribusi, ya. Kontribusi penelitian ini sangat perlu. Kontribusi berarti memberikan manfaat, ya. Untuk apa kita capek-capek menulis? Untuk apa kita capek-capek berpikir mau tulis apa, topiknya apa, idenya seperti apa, kalau tidak ada manfaatnya buat orang lain, ya. Karena sebenarnya kita menulis itu bukan untuk kita sebenarnya, adik-adik, tetapi kita menulis untuk bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kontribusinya itu buat ilmu, ya, untuk menambah keilmuan dari yang jurusan kita misalnya, ya, atau juga mungkin memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya, sehingga peneliti selanjutnya punya wawasan bahwa kita sudah menulis topik tentang itu misalnya di daerah tertentu atau di suatu organisasi tertentu dan hasilnya seperti itu, sehingga itu bisa diambil oleh peneliti selanjutnya untuk dijadikan acuan, ya. Dan kemudian juga itu memberikan kontribusi buat misalnya kita melakukan penelitian di salah satu organisasi, ya, itu akan memberikan kontribusi besar buat perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, ya, atau daerah tersebut, bahwa kita sudah melakukan penelitian itu dan hasilnya seperti itu, ya. Nah, baik, slide selanjutnya. Nah, bagaimana menemukan topik penelitian? Nah, topik penelitian itu bisa kita temukan dengan cara brainstorming, ya, brainstorming ide, ya. Tadi sudah sebagian sudah disinggung, ya. Kita menemukan hal-hal yang menarik, ya, misalnya tadi isu yang atau fenomena yang sedang terjadi saat ini, atau misalnya di suatu daerah tertentu, misalnya jumlah produksinya dulunya besar, kemudian terus tiba-tiba menurun, ya. Dulunya jumlah wisatawannya besar, kemudian tiba-tiba menurun. Itu adalah brainstorming ide, ya. Kita melihat apa-apa yang bisa kita tulis, hal menarik, ya. Nah, kemudian juga yang perlu kita lihat adalah memiliki pengetahuan sebelumnya. Ini loncat di slide setelahnya, tapi tidak apa-apa, ya. Mengetahui atau bahkan menguasai materi, ya, sebelum melakukan penelitian itu bisa menjadi landasan awal kita untuk menemukan topik dalam proses penelitian. Dan ini menjadi sangat penting dijalankan, mengingat untuk mendalami suatu atau menguasai suatu materi yang belum diketahui itu bisa memakan waktu yang lama, adik-adik. Tapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Tetapi untuk tataran skripsi barangkali kita tidak perlu mungkin, ya, tidak perlu terlalu merupakan sebuah kebaruan, ya, tetapi cukuplah mungkin belum terlalu banyak diteliti oleh orang lain, ya. Mungkin kalau saya mau cerita sedikit, mungkin seperti kalau misalnya menemukan memakan waktu yang lama itu misalnya contoh, ya, ada penelitian antropologi, ya. Penelitian antropologi misalnya yang melakukan penelitian ini adalah orang barat, lalu dia mau meneliti tentang budaya Kupang misalnya. Nah, maka orang barat ini harus datang ke Kupang, dia harus belajar budaya Kupang, ya, dan kalau perlu harus tahu bahasanya orang Kupang seperti ini, baru bisa dia menulis tentang budaya Kupang seperti itu. Jadi itu memakan waktu yang lama. Saya kira untuk skripsi tidak perlu seperti itu. Beda kalau misalnya suatu saat nanti adik-adik nanti mengambil S2 lalu berlanjut menjadi S3, nah itu mungkin bisa dilakukan, ya, karena memang disertasi itu memang biasanya ditulis dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, karena memang dalam tulisan S3 itu memang novelty atau kebaruan itu menjadi satu tolak ukur yang sangat penting, ya, menjadi suatu disertasi. Kalau skripsi saya pikir tidak perlu seperti itu. Nah, kemudian yang berikut adalah membaca informasi latar belakang secara umum, ya. Jadi ketika mungkin sudah dipikirkan bahwa oke, mungkin saya tertarik tentang ini, ya, lalu adik-adik membaca banyak sekali tentang informasi-informasi dan latar belakang mengenai artikel-artikel berkaitan dengan topik yang nanti
nantinya akan dibahas ya. Setelah itu banyak kita baca ya, kemudian fokus pada topik Anda yang mau ditulis. Nah, kadang-kadang yang saya lihat dari mahasiswa yang saya bimbing selama ini, mau menulis, semangat menulisnya besar, tapi semangat membacanya tidak ada adik-adik. Ya, atau baca satu terus langsung ditulis, akhirnya apa? Kan yang terjadi copy paste. Ya, seharusnya kita baca banyak artikel, baca banyak penelitian, lalu kita merenungkan, kita pikirkan, lalu kita singkirkan semuanya, lalu kita mulai menulis. Ya, kita kumpulkan di dalam kepala kita, lalu kita mulai susun di dalam kepala kita, mungkin kita bikin outline dan seterusnya, lalu kita mulai menulis ya. Jadi bukan copy paste punya orang ya, tapi kita menulis dari sekian banyak artikel yang kita sudah baca itu kita rangkum ya, seperti itu. Nah, kemudian bersikap fleksibel. Nah, apa yang dimaksud dengan bersifat fleksibel ya, bahwa kita bisa memodifikasi topik selama proses penelitian ya. Kalau adik-adik mungkin ada yang sudah belajar tentang jenis-jenis metode penelitian ya, mungkin adik-adik tahu mungkin ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau di penelitian kualitatif biasanya malah topik penelitian itu bisa berubah ya, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kadang-kadang dia berubah, dia fleksibel ya, karena kadang-kadang apa yang dipikirkan sebelumnya lalu kita turun ke lapangan, ternyata topiknya bukan itu, ada hal lain yang lebih menarik yang harusnya kita bahas. Tapi itu nanti kita temukan ketika kita sudah turun di lapangan. Nah, kemudian di situ apalagi yang berikutnya, bersikap fleksibel, kemudian menentukan topik sebagai pertanyaan penelitian yang berfokus ya. Jadi ketika kita sudah memilih topiknya, lalu kita menentukan ya, lalu kita menuliskan pertanyaan penelitian yang tentu saja fokus terhadap topik yang mau kita tulis ya. Nah, kemudian yang berikut adalah membaca lebih lanjut tentang topik Anda ya. Jadi yang tadi kita sudah pilih, kita tentukan, kita baca lagi ya. Jadi tentu saja sudah lebih fokus ya. Tadinya kan kita baca banyak sekali, lalu kita sudah menentukan yang mana kita ambil, lalu kita mulai menyeleksi, kita hanya membaca topik-topik yang sehubungan dengan topik-topik kita ya. Kemudian kita setelah itu merumuskan permukaan. Baik, slide berikutnya. Nah, kemudian yang berikut adalah unsur dari topik penelitian ya. Tadi juga sudah sempat kita singgung bahwa yang pertama adalah bermanfaat bagi masyarakat ya, bermanfaat bagi masyarakat, karena kalau kita menulis itu memang harus arahnya ke masyarakat, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian dapat diteliti atau rasional ya. Jadi gini, saya dulu pernah punya teman ya, dia melakukan penelitian ya yang sulit untuk diteliti atau tidak rasional ya. Nah, kalau kita masuk tatanan skripsi ya, sebaiknya adik-adik tidak usah mencari melakukan penelitian yang terlalu idealisme misalnya ya. Kita cari yang memang teliti. Kadang-kadang ada penelitian yang sulit sekali untuk kita teliti. Kita harus pergi kemana, ke suatu tempat yang jauh ya, untuk mencari sumber mencari data di situ. Ya, mungkin tidak perlu seperti itu ya. Kita cari saja yang mungkin ada di sekitar kita ya, di lingkungan kita, tidak terlalu sulit. Kemudian harus sesuai dengan keahlian yang dikuasai peneliti ya. Nah, keahlian itu termasuk tadi ya, bahwa kita menyukai menguasai mata kuliah ini, misalnya salah satu mata kuliah tertentu kita senangi dan kita merasa kita kuasai ya, kita meneliti itu ya, agar supaya kita senang ketika kita melakukan penelitian. Kemudian itu dapat dijangkau ya, tempatnya, waktunya, tenaganya, dananya juga itu harus dipertimbangkan adik-adik. Kemudian yang berikut, memiliki data-data pendukung atau penelitian yang relevan. Jadi ada data pendukungnya ya. Banyak kejadian adik-adik idenya sudah bagus, topiknya bagus ya, lalu dia bilang sama pembimbingnya, nanti saya mau penelitiannya ini, datanya bisa? Iya bisa. Begitu sudah ujian proposal, ternyata data-datanya tidak bisa diperoleh ya, tidak bisa diperoleh. Nah, apa yang terjadi ya, terpaksa dia ulang lagi dari awal. Jadi itu merupakan itu membuang waktu dan dana yang sangat besar. Jadi hal-hal tersebut harus dipikirkan jauh sebelumnya
ya sebelum kita memutuskan apa yang kita mau teliti. Kemudian itu tadi menarik bagi peneliti, kita senang ya setiap kita membaca penelitian yang berkaitan dengan itu, kita senang sekali ya. Ya mungkin kita penasaran ya kalau judulnya seperti ini hasilnya apa ya, gitu ya. Kemudian memiliki variabel yang jelas ya, misalnya tadi ada penelitian di bidang kuantitatif, misalnya variabelnya jelas ya. Biasanya variabelnya itu muncul di di judul penelitian itu biasanya sudah muncul. Kita bisa membaca variabel dari suatu penelitian dari judulnya. Walaupun kalau misalnya dalam metode penelitian kualitatif biasanya dari judulnya itu kita kadang-kadang tidak bisa menebak variabelnya apa. Nanti setelah kita masuk ke dalam baru kita bisa melihat dengan jelas apa yang diteliti. Oke, nah baik, saya kira itu saja dulu untuk sementara. Nanti kita akan mungkin ada waktu untuk diskusi. Terima kasih Ibu Moderator untuk waktu yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Bu atas pemaparannya yang sangat menarik, ini menginspirasi nih adik-adik di pagi hari ini. Kita lanjut ke pemateri kedua, Bapak Dr. Emil. Silakan Pak Emil. Ini Pak Emil nanti akan memperkenalkan diri ya sendiri, langsung dilanjutkan dengan materi. Oke. Ini Pak Emil nih jago nih bahasa Kupangnya nih. Hati-hati Beta itu. bisa Ibu. Hah? Beta sudah bisa bahasa Kupang. Oh. Beta sudah bisa. Oh iya Pak. Baik Pak. Terlalu banyak bergaul sama orang Kupang ya Pak ya. Ya Bu. Terlalu banyak bergaul dengan orang Kupang ya. Ya ini Sri Dharma Dirsana soalnya. Iya. Sama dengan saya juga. Iya, Ibu Natalia apalagi. Iya, silakan Pak. Ya baik. Ini saya coba tampilkan dulu materinya. Saya mohon izin Ibu Natalia. Ya silakan Pak Emil. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, lengkap semua ya. Selamat siang adik-adik semua, selamat siang Ibu Catherine, Ibu Natalie. Saya ucapkan terima kasih ya atas kehormatan ini. Saya bisa mengikuti kegiatan webinar nasional Milenial Menulis Dunia di seri ketiga. Sebelumnya saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi adik-adik yang merayakan ya. Mohon maaf lahir batin. Adik-adik semua bisa kelihatan ya? Bentar Pak. Bisa kelihatan? Bisa. Baik, jadi saya di sini mencoba ya untuk menyampaikan suatu materi ya tentang bagaimana menentukan topik penelitian. Nah tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Natalia ya bahwa penelitian itu harus yang disukai ya. Kemudian sudah ada ciri-ciri dari topik penelitian itu harus seperti apa ya. Nah kalau di sini saya akan coba menentukan topik penelitian itu menggunakan pendekatan sistem. Nanti di belakang kita bahas bersama. Nah saya karena tadi disuruh memperkenalkan diri, jadi ya saya terpaksa bikin ini tempo 1 menit. Saya kalau secara langsung ya seperti beginilah mukanya ya. Mungkin agak beda di kamera sama di foto. Saya Emil Semanajaya. Saya dosen di jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Balikpapan. Sekaligus juga saya dikasih amanah sebagai Wakil Direktur Bidang Umum Keuangan dan Perencanaan kampus kami. Nah, bidang penelitian yang saya tekuni dari 95 ya
dari tahun 95 itu mengenai manajemen sumber daya air, pengembangan instalasi pengolahan air bersih, pengolahan pesisir dan pulau kecil. Karena saya basicnya adalah peneliti, jadi mungkin saya banyak bergeraknya di paten ya. Kalau untuk tulisan juga sudah ada beberapa, saya nggak ingat sudah ada berapa belas gitu ya. Mungkin bisa kita lihat nanti di Sinta seperti disampaikan oleh Ibu Catherine di webinar seri 2. Nah, kalau adik-adik mau menghubungi saya silakan ya, dengan senang hati. Apabila ada pertanyaan bisa hubungi saya via WA, mau di email juga boleh. Selanjutnya saya sampaikan mengenai apa sih nama topik dan judul itu ya. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Ibu Natalia bahwa topik-topik bagaimana ciri topik. Nah, kalau saya secara singkat ya, topik penelitian itu adalah inti permasalahan. Jadi topik penelitian adalah inti permasalahan yang memerlukan pemecahan, memerlukan penjelasan, perlu ada solusi, perlu dideskripsikan, dan perlu ada penegasan. Nah, ini adalah topik penelitian. Nah, topik yang baik itu dia menghasilkan judul yang baik. Nah, seperti kegiatan hari ini, topiknya adalah milenial menulis ilmiah, atau lebih tepatnya topiknya menemukan bagaimana cara menemukan topik penelitian. Jadi inti permasalahannya adalah bagaimana caranya menemukan topik penelitian. Nah, kemudian itu memerlukan pemecahan, memerlukan solusi dan penegasan. Selanjutnya ciri topik penelitian. Halo? Iya, silakan Pak. Halo? Iya, silakan Pak. Jelas Pak. Oh iya, ini soalnya saya nggak bisa melihat situasinya ya. Jelas ya, ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Iya. Slide-nya aja. Iya. Jadi mohon maaf kalau misalnya terputus bisa ya, nanti saya beritahukan ya. saya Ibu. Iya. Siap. Halo? Ya, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Ya, oke. Ciri topik penelitian yang baik adalah yang pertama dia sesuai dengan bidang ilmu si peneliti ya. Tadi seperti sampaikan Ibu Natalia ya. Saya orang teknik sipil, nggak mungkin saya meneliti tentang keuangan, misalnya keuangan gitu ya. Padahal saya wakil direktur bidang keuangan, tapi saya tidak bisa meneliti mengenai bidang ilmu itu. Saya cuma masalah di manajerialnya saja. Kemudian penelitian itu harus bermanfaat bagi orang banyak ya. Sesuai dengan hot topic. Nah, sekarang tuh lagi hot topicnya adalah pandemi ya. Pandemi COVID. Nah, kalau saya sebagai orang teknik sipil, misalnya topik penelitian yang bisa diambil itu menemukan atau merancang ruang kerja yang bebas COVID. Nah, itu bagaimana rancangannya. Nah, itu sesuai dengan bidang keilmuan saya. Kemudian masalahnya itu bersifat baru, ya. Kemudian penting juga untuk diteliti. Nah, sedangkan judul penelitian, ya, berbedanya dengan topik, judul penelitian adalah penjabaran dari topik penelitian. Ini fungsinya untuk memperjelas, mempertajam ruang lingkup dan bidang telah penelitian. Nah, contohnya kegiatan hari ini, ya, topiknya adalah bagaimana caranya menentukan topik penelitian. Nah, judulnya yang saya pakai di sini adalah menentukan topik penelitian menggunakan pendekatan sistem dinamis. Maka judul penelitian itu dia harus singkat, logis, kemudian tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Ini saya metodenya menggunakan metode pendekatan sistem, ya. Kemudian tampak juga ruang lingkup objek penelitiannya. Nah, ini objek penelitiannya adalah untuk menemukan topik penelitian. Nah, ini kemudian juga tentunya dia berkaitan dengan topik
topik itu sendiri. Selanjutnya ini adik-adik sekalian ya, dari berdasarkan pengalaman ini ya, jadi ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan kita dalam meneliti. Ini semua faktor-faktor ini bisa kita kumpulkan menjadi satu sehingga menjadi suatu sistem. Hanya saya menggunakan pendekatan sistem. Nah, misalnya salah satu ini faktor-faktor ini setiap orang tentu akan berbeda ya. Karena masing-masing orang punya kemampuan dan kapasitas yang berbeda pula. Nah, kalau saya untuk faktor untuk menunjang keberhasilan penelitian itu, yang pertama adalah saya harus sehat dulu. Kalau sehat, maka ini akan meningkatkan proses belajar. Nah, kalau saya sehat, proses belajar meningkat, maka pengetahuan saya akan bertambah. Nah, dengan seiring bertambahnya pengetahuan, saya akan menambah passion saya. Jadi sudah disampaikan oleh Ibu Natalia, kita harus punya passion, ada interestnya itu di mana. Kemudian juga ini akan menambah motivasi. Saya dosen teknik sipil. Dulu saya kuliah di jurusan teknik sipil. Passion saya adalah di mata kuliah hidrolika. Ilmu yang mempelajari tentang gerak air di pipa, gerak air di saluran. Ya. Nah, ini saya sukanya di situ dan itu memotivasi saya. Motivasi saya untuk terus. Nah, cuman motivasi ini juga dia bisa mengurangi pergaulan mahasiswa. Jadi kalau kita terlalu banyak jadi kutu buku gitu ya, pergaulan kita juga akan kurang. Nah, kalau kita juga pergaulannya terlalu bergaul, akan mengurangi proses belajar juga. Itu yang terjadi di kehidupan kita ya. Nah, dengan pendekatan sistem ini kita coba sederhanakan ya, dan kita coba simulasi. Kemudian juga dosen ya, faktor dosen juga berpengaruh. Tadi Ibu Natalia sampaikan bahwa banyaklah diskusi dengan Bapak Ibu dosen ya, karena ini akan menambah pengetahuan. Diskusi dengan dosen juga akan menambah link sama jaringan, akan memudahkan kita ya, memberikan kemudahan untuk mendapatkan data misalnya. Sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian itu menjadi semakin sedikit, makin singkat ya. Kemudian juga karena ada banyak kemudahan dengan dosen, ada jaringan, kita juga sudah punya passion, sudah punya pengetahuan, maka biayanya juga akan berkurang. Sehingga kegiatan ini menjadi efektif untuk dilaksanakan. Nah, ini beberapa faktor ya. Setiap orang mempunyai faktor-faktor yang berbeda. Ada yang misalnya ya urgensinya, motivasinya, ada yang pengen cepat-cepat menulis skripsi karena pengen menikah, ada ya. Ada juga yang pengen cepat-cepat menyelesaikan skripsi karena sudah ada pekerjaan yang menunggu gitu ya. Ada juga ada yang cepat-cepat pengen menyelesaikan kuliah itu karena sudah nggak ada uang lagi ya. Ya banyak ya seperti itu. Nah, ini masing-masing orang memiliki motivasi yang berbeda. Nah, sehingga semua faktor ini dia akan bisa kita kumpulkan menjadi satu ya, sehingga membuat suatu sistem. Inilah namanya sistem. Menurut Ibu Artisari ya, sistem itu adalah sekumpulan elemen atau faktor-faktor ini ya, yang saling terkait dan terkoordinasi untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mencapai penelitian yang sukses. Ini saya lanjutkan. Nah, makanya saya menggunakan pendekatan sistem. Apa itu pendekatan sistem? Pendekatan sistem adalah cara pandang atau cara berpikir menggunakan konsep-konsep sistem dalam memecahkan suatu masalah. Jadi ini adalah cara pandang, cara berpikir. Sehingga semua orang memiliki hasil yang berbeda-beda. Ini sangat ditentukan oleh
disampaikan Ibu Artisari tadi, sistem adalah sekelompok elemen atau faktor yang saling terkait berkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, keuntungannya apa menggunakan pendekatan sistem ini? Yang pertama adalah jenis dan jumlah masukannya itu dapat diatur ya. Kita bisa masukkan faktor-faktor lainnya. Kemudian proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran. Nah, kita bisa arahkan, kita tujuannya apa nih? Kan mencapai tujuan ya. Tujuannya untuk mendapatkan topik penelitian. Bagaimana caranya? Terus keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur secara cepat dan objektif. Nah, ini hasil, karena ini suatu hasil analisis yang menggunakan model matematis, maka ini sangat objektif. Kita nggak bisa sebagai orang ilmiah ya, milenial yang ilmiah, kita nggak bisa menentukan topik itu berdasarkan dapat wangsit di mana gitu ya, itu nggak mungkin gitu. Jadi harus secara objektif. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ya memang karena ini menggunakan model matematis ya, perhitungannya terlalu rinci ya. Sebagian orang menganggapnya rumit, tapi ini sebenarnya bisa disederhanakan. Coba kita lihat ya di belakang. Jadi kalau saya secara pribadi ya, selain dengan menggunakan pendekatan sistem, saya dulu diajarkan sama guru saya mengenai teori perang Sun Tzu. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya, Sun Tzu itu adalah jenderalnya Cina. Dia itu adalah terkenal dengan jenderal perang dari Cina. Dia hidupnya dari tahun 544 sampai 496 sebelum Masehi. Jadi ini kira-kira umurnya 496, 48 tahun aja. 48 tahun sudah menjadi jenderal besar di Cina. Jadi dia mengatakan bahwa kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan tempurmu, dan kau akan memenangi 1000 pertempuran. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kenali dirimu? Nah, di sini dalam konteks penentuan topik penelitian, ya, kenali dirimu itu, kita tuh harus jujur pada diri sendiri. Kita harus introspeksi diri. Kemudian kita pahami kelebihan dan kekurangan kita itu apa. Kemampuan kita sampai di mana. Nah, ini sering sekali ya menjadi pertanyaan. Sebenarnya mata kuliah apa sih yang paling disukai dan dikuasai? Karena ini sangat berpengaruh ya. Mata kuliah yang kita sukai dan dikuasai ini sangat berpengaruh dalam penelitian skripsi atau tugas akhir kita, atau disertasi, atau tesis kita ya. Karena di situ kita akan mendapatkan keyword penelitiannya. Topiknya apa? Topiknya apa gitu. Kemudian kita juga karena mengenali diri sendiri, kita berpikir lebih objektif. Kemudian juga meningkatkan percaya diri, tidak terpengaruh pada teman-teman ya. Dan sesuai dengan bidang kita. Nah, ini metode yang bisa kita pakai untuk filosofi ini adalah saya menggunakan penerapan pendekatan sistem. Nah, sini akan saya sampaikan ada 2 metode ya. Sebenarnya banyak ya metode pendekatan sistem. Ada metode ISM dan metode AHP. Nanti di belakang kita bahas. Yang kedua, Sun Tzu juga sampaikan bahwa kenali musuhmu. Di sini musuh itu bukan orang yang menyerang, mau ngajak berkelahi, bukan begitu ya. Tapi di sini pengertiannya adalah memahami apa sih yang namanya penelitian itu, batas-batasannya sampai mana. Nah, jadi di sini sering pertanyaannya adalah questionnya, apa saja metode dan langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan penelitian. Dan ini tujuannya kita untuk mengetahui langkah-langkah metode dalam melaksanakan penelitian. Jadi misalnya ada penelitian observasi. Nah, itu bagaimana sih metode mengobservasi? Toolsnya apa? Nah, ini tentunya bisa adik-adik pelajari di mata kuliah metode penelitian di kampus. Kemudian juga ini bisa kita perlu ada kemampuan dalam menggunakan metode-metode penelitian yang sesuai. Misalnya menghitung jumlah sampel gitu ya. Kita pakai metode Slovin misalnya. Nah, itu metode-metode itu yang harus kita pahami.
memahami, ya. Kita harus kenali. Kemudian selanjutnya juga Sun Tzu menyampaikan bahwa kenali medan tempurmu. Nah ini nih yang penting nih. Dalam menentukan topik penelitian, kita harus memahami situasi dan kondisi lingkungan kita. Ya. Masalah apa nih yang berkaitan dengan keilmuan kita, tapi terjadi di lingkungan kita. Jadi kalau di matematikanya ada diagram Venn gitu ya, ada irisannya gitu. Keilmuan kita sama masalah yang terjadi di lingkungan, ada irisannya. Dan disitulah kita bisa berkontribusi. Yang tujuannya kita mendapatkan permasalahan penelitian yang aktual ya, apanya, siapanya, mananya, bila mananya, bagaimana mengapanya. Kemudian sampai hipotesanya, sampai dapat data penelitiannya dan referensinya yang jelas. Nah ini caranya bagaimana metodenya? Jadi disampaikan juga sama Ibu Natalia bahwa kita harus membuka wawasan ya, banyak diskusi ya. Banyak bertanya pada dosen ya. Kemudian banyak membaca karya ilmiah tentunya ya, bukan komik. Baca skripsi, TA, tesis, disertasi, koran. Menonton berita di TV ya, jangan menonton Korea terus ya, karena agak susah mencari penelitiannya di sana. Nah, kalau kita dari berita di TV, maka banyak informasi yang bisa kita dapatkan mengenai lingkungan kita, yang akhirnya bisa kita angkat sebagai suatu permasalahan atau topik dan menjadi judul penelitian kita. Nah ini saya akan coba perkenalkan ke adik-adik semua. Mungkin sudah ada yang tahu ya mengenai ISM. Jadi karena kita di sini dalam rangka ingin mengenali diri kita sendiri ya. Ini saya ambil contoh mata kuliah praktek di FKP, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Ini contoh saja. Kalau nggak salah mungkin ya ada sekitar 14 mata kuliah. Nah ini nih sebenarnya yang kita minati dan pasai itu yang mana? Kita bagaimana caranya kita tahu mata kuliah ini yang kita minati? Karena dari mata kuliah itulah kita bisa mengetahui passion kita gitu ya. Kita bisa mengetahui kemampuan kita gitu. Jadi tadi sampaikan Bu Natalia tulis yang Anda sukai. Nah di sini apa yang disukainya? Nah ini saya menggunakan metode interpretatif struktural modeling ya untuk mengetahui mana mata kuliah atau bidang ilmu ya, yang Anda sukai. Nah, ISM ini sebenarnya sudah lama ya, dia diciptakan oleh Warfield tahun 73 ya. Kemudian dikembangkan juga oleh Pak Maringin ya dari IPB ya. Ini merupakan teknik pemodelan dikembangkan untuk perencanaan kebijakan strategi. Jadi dengan menggunakan metode ini kita bisa membuat suatu strategi atau suatu kebijakan. Nah, bagaimana caranya ya? Kita lanjut. Nah, tahap pertama dari ISM itu dari 14 mata kuliah ini kita menyusun dulu matrik interaksi strukturalnya gitu. Struktural Self Interaction Matrix atau singkat dengan SSIM untuk mata kuliah 14 mata kuliah ini. Nah ini saya sudah singkat-singkat, jadi ada mata kuliah praktek sistem informasi perikanan, saya singkat SIP, wisata bahari WIP, aquaculture AK gitu, dan terus sampai ke wirausaha kelautan. Nah di sini kalian bikin satu tabel ya, ini sampel aja pakai Excel ya. Bahkan sekarang sudah ada aplikasinya ya yang bisa di-download. Dan ada juga yang versi studentnya ya, itu saya yakin Ibu Catherine punya ini aplikasi ini. Kalau mau diperdalam boleh silakan ke Ibu Catherine saja. Nah ini ada baris ya, baris saya sebut ini dengan sub elemen ke I. Kalau yang ini kolom, ini adalah sub elemen ke J. Nah masing-masing mata kuliah itu saya tuliskan di dalam matrik. Nah kemudian apa yang saya lakukan? Saya mencari
hubungan ya, antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Nah, di sini kita entry ke dalam tabel, kita kasih kode namanya FAXO, V, A, X, dan O, FAXO. Nah, V itu berarti ketika I lebih diminati dan dikuasai dari J. Jadi contohnya yang ini, mata kuliah Sistem Informasi Perikanan dan Wisata Bahari. Nah, ini si responden ya, ini diisi dengan jujur. Ini kebetulan diisi sendiri oleh Ibu Catherine. Ini sebelum saya susun ini, saya minta beliau untuk mengisi matrik ini, gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya jujur. Ya. Nah, seharusnya dengan jujur, maka Sistem Informasi Perikanan, kalau misalnya dibandingkan dengan Wisata Bahari, itu gimana kira-kira mana yang lebih diminati dan dikuasai? Nah, ternyata ini respondennya mengatakan bahwa dia mengisinya V. Artinya ya, SIP, Sistem Informasi Perikanan ini lebih disukai dari Wisata Bahari. Kemudian misalnya Sistem Informasi Perikanan dengan aquaculture, dengan PKP. PKP itu apa tadi? Pulau-pulau kecil dan pesisir ya. Nah, ini mana lebih disukai? Oh, ternyata respondennya sama-sama suka dengan Sistem Informasi Perikanan dan suka juga dengan pulau-pulau kecil dan pesisir, maka dia pilih X. Kemudian apalagi A ya, A misalnya Wisata Bahari dan pulau-pulau kecil pesisir. Nah, ini responden lebih menyukai PKP dibandingkan Wisata Bahari, maka dia pilih A, kebalikannya dari V. Nah, kemudian kalau O, kalau O ini dia sama-sama nggak suka, misalnya ini Wisata Bahari dengan aquaculture. Ini kalau dihubungkan saya nggak suka deh bikin penelitian tentang Wisata Bahari dan ada hubungannya dengan aquaculture. Jadi ini responden pilih O. Jadi ini setiap orang ya, setiap responden apabila dia diisi dengan jujur, maka akan menghasilkan yang berbeda-beda sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keinginannya. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, step kedua, kita membuat yang namanya matrik reachability. Nah, jadi matrik jangkauannya. Nah, di sini kita rubah ya. Kita merubah yang tadinya V, FAXO, V, A, X, dan O tadi. Kemudian kita rubah kalau V itu menjadi maka I-nya menjadi 1 dan J-nya menjadi 0. Maka tadinya di sini V ya, maka I-nya menjadi 1 dan J-nya menjadi 0. Nah, terus ini dirubah. Nah, setelah dirubah, kita kasih scoring di sini, maka kita jumlahkan ya. Secara baris, masing-masing baris kita jumlahkan ya. Penjumlahan baris ini kita sebut dengan driver power atau pengaruh. Nah, terus kemudian masing-masing kolom kita jumlahkan, maka dapatlah kita dependensi, artinya ketergantungan. Jadi ada pengaruh dan ketergantungan. Nah, kemudian di sini kita ranking. Pengaruhnya yang besar, maka menunjukkan minat kita yang besar. Jadi ranking satunya itu adalah SIP, PKP, EP, dan BP. EP itu adalah ekologi perairan dan BP itu adalah biologi perikanan. Jadi ternyata responden ya Ibu Catherine, dia sukanya 4 mata kuliah ini dari 14 itu. Nah, dengan ISM juga kita bisa petakan hubungan antar mata kuliah itu. Nah, nanti kita bisa petakan ternyata mata kuliah itu dia bisa terdapat di zona autonomous ya, zona dependen, zona linkage, atau zona independen. Nah, ini setelah kita petakan ya, karena dia akan berpengaruh terhadap ketergantungan dan pengaruhnya gitu.
di sini di zona autonomus ya. Di zona autonomus ini artinya mata kuliah yang ada di zona ini ya, ini dia memiliki daya pengaruh dan ketergantungannya yang rendah. Pengaruh dan ketergantungannya rendah. Ini mata kuliahnya, sehingga ini bisa diartikan bahwa respondennya itu tidak minat, atau bisa juga bilang tidak dikuasai, atau bisa juga menganggap ini mata kuliah yang ada di sini menurut responden itu terlalu mudah, jadi nggak ada tantangannya. Nah, berbeda dengan di sini ya. Nah, ini dia mata kuliah di zona independen ini, artinya variabel ini memiliki daya pengaruh yang tinggi dan ketergantungan yang rendah. Jadi dia bisa mandiri ini mata kuliahnya ini sendiri. Nah, ini diartikan bahwa mata kuliah ini dia diminati dan dikuasai oleh si responden. Nah, setiap orang akan berbeda-beda. Bisa nanti kalian coba, bisa saja ada di posisi sini, ada di posisi linkage ya, ada di posisi dependen. Nah, kalau di posisi linkage itu variabel ini dia memiliki daya pengaruh yang tinggi sekaligus ketergantungan yang tinggi pula. Artinya di sini ini sangat diminati dan sangat dikuasai oleh kalian kalau berada di posisi. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian dengan ISM ini ya, kita bisa melevelkan ya mata kuliah itu. Dari hasil analisa tadi ya, kita bisa melevelkan. Ternyata level pertama, artinya mata kuliah yang paling diminati dan paling disukai oleh responden ini ya, adalah BP, Biologi Perikanan, SIP, PKP, dan Ekologi Perairan. Nah, setelah dia suka sama mata kuliah ini, maka dia suka dengan mata kuliah perikanan tangkap. Nah, kemudian mata kuliah yang lain tuh berada pada level 3, level 1. Itu tidak terlalu disukai. Nah, sehingga bisa disimpulkan ya dari analisis ini didapat bahwa keyword atau topik penelitian berdasarkan minat dan penguasaan mata kuliah ya, adalah mata kuliah 4 ini. Nah, sehingga kita bisa mensederhanakan ya. Nah, tadinya dari 14 mata kuliah, ternyata kita minatnya itu cuma 4. Maka carilah keyword ya, yang bisa diangkat sebagai judul ya. Misal ya, dari misalnya keywordnya adalah biologi perikanan, sistem informasi ya, kemudian PKP, pesisir pulau kecil, dan ekologi perairan. Nah, misalnya ada judulnya pengaruh penangkapan ikan pada komposisi tingkat tropik di Pulau Alor. Ini kan ada biologi perikanannya ya, ada sistem informasinya, ada pesisirnya ya, pulau-pulau kecilnya, kemudian ada ekologi perairannya karena ada tingkat tropik. Atau bisa juga dengan judul yang kedua, analisis sebaran suhu permukaan laut dan kandungan klorofila dengan menggunakan data modis. Nah, ini lebih nyambung lagi ya. Ada sistem informasinya ya, kemudian ada biologinya gitu. Kemudian pengelolaan perikanan pelagis ya, dengan pendekatan ekosistem di Taman Nasional TNP Laut Sawu. Nah, ini beberapa judul yang terkait dengan mata kuliah yang kita sukai dan kita kuasai. Nah, sekarang setelah kita dapat judul ini, mana nih yang mau dipilih? Bingung lagi kan ya? Pasti bingung. Nah, dengan pendekatan sistem kita bisa gunakan metode AHP untuk memilih topik penelitian. Jadi kita tadi sudah ada 3 topik atau 3 judul yang akan kita pakai ya. Kita gunakan metode AHP. AHP adalah Analytical Hierarchy Process, itu ditemukan oleh Saadi tahun 70. Nah, AHP ini digunakan untuk membuat keputusan, untuk memilih. Ya, kalian bisa juga ini untuk dipakai memilih pacar ya, silakan. Nah, ini dengan cara ya menggunakan beberapa kriteria ya, multi kriteria. Nah, tahapan dalam menyusun AHP itu pertama adalah kita dekomposisi dulu masalahnya. Kita tetapkan dulu tujuan,
kemudian dan kriterianya. Kemudian penilaian elemen kriteria, penilaian masing-masing kriteria, dan sintesa hasil penilaian. Kita langsung saja ya. Nah, tahap pertama ya, kita itu dekomposisi masalah dulu. Nah, di sini kita ada 3 judul: pengaruh penangkapan ikan, komposisi tropik, pengaruh. Nah, dari 3 judul ini mana nih yang mau kita pilih? Ya, kita bikin dulu gambar seperti ini ya. Untuk pilihannya tuh ada 3, topik 1, topik 2, topik 3. Kemudian kriterianya apa untuk melaksanakan ini? Kriterianya adalah kriteria waktu, biaya, kemudahan, efektivitas, dan urgensi seperti tadi yang saya sampaikan di atas. Ya, kira-kira kriterianya semua orang umum lah ini ya. Menyelesaikannya dia pengen waktunya cepat, pengen biaya yang mudah, yang murah, kemudian yang mudah, yang efektif ya. Kemudian yang urgent gitu, yang perlu untuk diteliti. Nah, tujuannya adalah memilih topik penelitian. Nah, semua faktor-faktor sistem ini kita komposisikan seperti ini dulu. Ya, jadi topik 1 ini adalah ini, pengaruh penangkapan. Topik 2 adalah analisis sebaran, dan topik 3 adalah pengelolaan perikanan baik. Nah, langkah kedua yang kita lakukan ya sama seperti tadi. Kita lakukan penilaian elemen terhadap kriteria. Hanya saja kalau di sini kita pakai skala penilaian menurut Bourgeois tahun 2005. Tulisannya Bourgeois, bacanya Bourgeois. Nah, di sini kita ada skala penilaiannya ya. Semua kriteria itu kita bikin di tabel seperti ini. Ada baris dan ada kolom. Baris itu adalah kriterianya tadi waktu, biaya, kemudahan, efektivitas, urgensi. Kolomnya juga sama ya. Nah, kemudian kita isi dengan jujur. Nah, kita tuh bandingkan nih kriteria waktu dan biaya. Sama-sama penting deh. Maka kita kasih nilai 1 ya, seperti di sini, sama dengan B. Kemudian waktu sama kemudahan, pengennya pengen yang mudah deh, nggak apa-apa lama-lama dikit, maka kita pilih adalah 0,7, yaitu A-nya kurang disukai dari B, artinya B-nya itu yang lebih disukai dari A. Ini ada A-nya dan ini adalah B-nya. Nah, kemudian ini misalnya efektivitas 0,4 gitu ya. Itu dapatnya dari mana? Saya tuh pengen banget yang paling efektif aja deh, saya kriterianya gitu. Gak apa-apa lama juga, yang penting dia efektif aja lah. Yang mudah, yang efektif, yang murah gitu ya pengennya. Nah, akhirnya dipilih ya yang A. Sangat jauh kurang disukai dari B. Artinya waktu ini jauh kurang disukai dari B. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya dia 1,6 nih ya, ini artinya A ini jauh lebih disukai dari B, artinya dia lebih menyukai efektif ya, kriteria yang efektif dibandingkan dari waktu. Nah, kemudian semua baris ini kita jumlahkan, kita totalkan. Kita totalkan dapat 2,5 untuk waktu selanjutnya. Kemudian kita buat bobot prioritasnya. Bobot prioritas ini didapat dari total ini dibagi dengan total semuanya, dapat 0,125. Nah, dari hasil ini, dari hasil penilaian ini objektif ini. Ini tidak pakai feeling ya, memang berdasarkan masing-masing orang gitu ya. Jadi memang akhirnya didapat responden ini inginnya kriteria efektif lah, dia pengennya bikin penelitian itu yang efektif, yang seperti apa. Itu yang menjadi dasarnya, karena nilai bobot prioritasnya yang paling tinggi 0,29. Nah, selanjutnya step ketiga, kita lakukan penilaian elemen pada masing-masing kriteria. Tadi kan ada elemen biaya, efektivitas, terus apa tadi?
waktu, ya, kemudahan, dan urgensi. Nah, masing-masing ini kita nilai. Nah, kita nilai berdasarkan judul atau topik dari penelitian tadi. Untuk biaya topik 1, ya, kita bandingkan dengan topik 2, topik yang selanjutnya. Nah, ini sehingga didapat dari sini bobot prioritasnya. Dari sisi biaya, yang topik 2 yang lebih kita prioritaskan, yang kita pilih. Dari sisi efektivitas, ya, setelah kita analisa, kita dapat topik 2 juga. Nah, terus kemudian dari sisi waktu, dapatnya topik 2 juga. Topik dari sisi kemudahan, ya, kita dapat topik 2 juga. Nah, sehingga, ya, dari sisi urgensi, topik 2 juga. Nah, akhirnya kita sintesakan hasil penilaian tadi, ya. Nah, dari sisi waktu, biaya, kemudahan, efektivitas, dan urgensi, dari ketiga topik ini, maka yang diambil adalah topik yang nomor 2. Didapatkan nilai analisanya adalah 0,59, lebih tinggi dari yang lain, sehingga responden, ya, akhirnya memilih judul penelitian atau topik penelitian dengan judul analisis sebaran suhu permukaan laut dan kandungan klorofil A menggunakan data modis di perairan. Nah, ini kalau nggak percaya silakan lihat skripsinya Ibu Catherine, pasti ini judulnya, karena memang sesuai dengan analisanya. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusikan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Emil atas penjelasannya. Materinya sangat menarik ini. Sampai kita sudah menemukan cara bagaimana menentukan topik sampai ke judul, ya. Kalau saya lihat itu sampai keluar judul. Untuk sesi berikutnya langsung saja ini kita ke pertanyaan Bapak Ibu narasumber. Pertanyaan yang pertama ini dari Google Form. Sudah ada beberapa penanya, hampir semua bertanya, Pak. Cuma saya memilih beberapa pertanyaan yang memang perlu dijawab sesuai dengan tema webinar kita di seri ketiga. Pertanyaan yang mengacu pada seri ke-1 dan seri ke-2 tidak saya tanyakan lagi. Yang pertama mungkin untuk Ibu Natalia dulu, datang dari Teresia Belmo, Melissa Bazeher, Marlin Tasik, Agnes Gato, Maria Danut, Novia Pitai dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perikanan FKP Undana. Pertanyaannya adalah apa saja kendala dan tips dalam menemukan topik penelitian. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih ya. Ini adalah pertanyaan yang menarik ya. Tadi kita sudah dengarkan banyak sekali dari Pak Emil ya. Terima kasih Pak, saya juga ikut belajar. Terima kasih atas sharingnya, makanya tadi saya tidak mau keluar. Baik, pertanyaannya, apa saja kendala ya? Sebenarnya adik-adik, kendala itu dari diri kita sendiri yang paling penting ya. Jadi kendala itu ada 2 ya dalam menulis itu. Dalam menemukan topik itu, yang pertama kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Ya, apalagi kalau kita sudah kena penyakit M ya, tahu penyakit M ya, malas. Nah, malas ngapa-ngapain ya, malas membaca, malas mendengarkan informasi, ya. Senang sih membaca, tapi mungkin yang dibacanya baca status di FB barangkali gitu ya Pak Emil ya. Baca status di FB ya. Harusnya yang dibaca ya sekarang mulai kalau memang mau serius membaca yang lebih berkualitas ya. Kalau terlalu sering baca yang ringan-ringan komik ya, akhirnya nanti membaca penelitian orang itu jadi suatu hal yang membosankan ya. Jadi yang itu dulu ya, mungkin adik-adik kita pertama kali membaca mungkin membacanya tuh jadi susah ya, ini maksudnya apa, tapi baca saja terus, nanti mungkin 4-5 kali adik-adik baca penelitian itu akhirnya lama-lama terbiasa ya, karena memang semua ada
prosesnya, ya. Tidak bisa tiba-tiba bisa, ya, semua ada proses. Jadi untuk mulai membaca penelitian orang juga perlu dipelajari mulai dari awal, ya. Jadi memang harus itu. Kemudian seperti tadi sudah disinggung juga, ya, bahwa kesehatan itu perlu, ya. Tadi Pak Emil juga singgung. Jadi adik-adik ya memang harus rajin menjaga kesehatan, olahraga, makan yang sehat, ya, agar supaya kesehatan kita terjaga. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal, ya. Kemudian juga kadang-kadang yang paling sering juga yang terjadi adalah tidak percaya diri, ya. Mahasiswa saya lihat, ya, ada mahasiswa yang sangat percaya diri, ada yang sangat tidak percaya diri, ya. Nah, itu yang repot kalau sudah krisis percaya diri. Padahal kita semua harusnya menyadari, adik-adik, kita ini semua sama kita punya 2 mata, kita punya 1 hidung, ya, tangannya 2, kan sama atau semua. Kalau misalnya orang bisa, kenapa kita tidak bisa lakukan? Kadang-kadang kita lihat teman-teman kita, dia kan pintar, saya ini kan tidak begitu. Nah, harusnya tidak seperti itu, ya, karena Tuhan itu menciptakan orang-orang itu sama, ya, tinggal dari kita sendiri, ya, apakah kita mau melakukan atau tidak. Jadi itu yang harus kita buang jauh-jauh, perasaan minder, ya. Kita harus berpikir selalu kalau orang bisa, saya juga harusnya bisa. Kalau dia pintar, saya juga harusnya bisa. Ya, saya selalu bilang sama mahasiswa saya tidak percaya ada orang bodoh, ya. Yang ada adalah orang malas. Ya, orang yang kita anggap pintar itu sebenarnya dia sama dengan kita, cuma dia mau berusaha lebih banyak daripada kita. Ya, mungkin dia belajarnya 5 jam sehari, mungkin kita belajarnya ya kadang mau belajar, kadang tidak. Nah, jadi sebenarnya masalahnya ada di situ. Ya, jadi diri sendiri kita. Kemudian yang berikut itu di luar diri, ya, di luar diri. Itu yang harus kita ingat, misalnya dosen kita sibuk, ya. Kadang-kadang mahasiswa itu kalau kasih menyetor proposal misalnya, dia maunya begitu store langsung dibaca sama dosennya, langsung dikonsultasi. Ya, padahal kita harus ingat, adik-adik, bahwa dosen itu juga manusia biasa, dia punya banyak urusan. Jadi Anda harus mengendalikan apa yang kalian bisa kendalikan. Ya, misalnya kendala dari dalam diri kan Anda bisa kendalikan karena Anda sendiri yang berinteraksi. Tapi Anda tidak bisa kendalikan di luar diri Anda. Misalnya dosen sibuk, kamu tidak bisa bilang, Bu, Pak, cepat periksa penelitian saya mau cepat selesai. Kalau ini tidak diperiksa, saya tidak bisa selesai. Tidak bisa, ya. Saya mengalami, ya, adik-adik, saya pernah berbulan-bulan tidak pernah dipegang sama sekali, ya. Saya nggak tahu dia lupa atau apa, ya, pokoknya dia tidak pegang. Nah, kemudian apalagi lingkungan, ya, lingkungan itu kadang-kadang tidak mendukung kita untuk selesai. Contohnya seperti sekarang, ya, banyak hal yang terjadi, ya, yang harusnya sudah selesai pekerjaan itu ternyata tidak bisa selesai. Jadi tetapi ingat, di luar diri itu kita tidak bisa kontrol. Makanya yang kita bisa kontrol itu kita harus lakukan, ya, tidak boleh malas. Dan kita untuk mencari solusi, keluar dari solusi ini, ya, kita harus cari trigger. Seperti tadi singgung sama Pak Emil, ya. Oh, saya mau cepat menikah, makanya harus cepat selesai, ya. Jadi cari trigger, ya, cari pemicu untuk memotivasi kita untuk cepat selesai, adik-adik. Kalau saya dulu P1, saya mau cepat selesai, kenapa? Karena saya mau cari uang. Gitu. Rasanya senang sekali lihat orang bekerja. Kerja, dapat gaji, lalu saya bisa belanja sesuka hati saya, karena saya sudah punya gaji. Ya, mungkin ada yang motivasinya saya harus selesai cepat, bantu orang tua. Kasihan orang tua sudah biaya saya terus, ya, misalnya seperti itu, macam-macam. Atau mungkin pacar sudah ajak nikah, orang tua tidak boleh menikah kalau tidak selesai, misalnya seperti itu, ya. Jadi cari saja trigger, masing-masing orang punya perbedaan masing-masing, ya. Lalu curi start, seperti tadi saya sampaikan, jangan nanti pada saat baru memprogram proposal baru mulai menulis. Cari topiknya jauh hari sebelumnya. Kalau perlu sebelum masuk proposal Anda sudah punya datanya, sudah punya topiknya, sudah berdiskusi dengan dosennya, seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan berikut tadi, apa itu bagaimana menumpukan, ya, itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan, ya, bagaimana baca banyak artikel, ya, jangan malas, kemudian lihat kejadian atau fenomena yang terjadi, ya, jadi kita harus aware dengan lingkungan sekeliling kita, kemudian banyak diskusi. Itu adalah hal-hal yang membuat kita untuk cepat menemukan topik tersebut. Saya kira begitu, Bu Catherine. Iya, terima kasih, Bu. Masih ada dari
mahasiswa ini ada dari 2 prodi di luar Undana. Dari Esther Nomleni Unkriswina di Sumba dan Al Nurfata dari prodi Sastra Inggris Universitas Negeri Makassar. Pertanyaannya adalah mengapa dalam sebuah penelitian itu harus menentukan topik? Silakan Bu. Iya, sebenarnya juga sudah dijelaskan tadi kenapa harus tulis topik, karena topik itu sangat penting ya, karena topik itu menjadi landasan dari kegiatan penelitian kita. Ya, jadi dari awal topik apa, judulnya apa, itu harus mempunyai benang merah ya dari awal, pertengahan hingga hasil yang kita capai ya. Jadi harus ada topiknya supaya tidak kemana-mana seperti itu. Jadi dia merupakan suatu benang merah karena dia merupakan topik itu merupakan landasan dari suatu kegiatan penelitian. Baik, ya, Bu. baik. Ya. Satu lagi Bu, dari Maria Sunbanu, Prodi MSP FKP Undana, dan Dewi Pratiwi, Prodi Akuntansi UKI Paulus Makassar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa dapat melakukan dan menulis ilmiah dan mengabdi terhadap masyarakat secara mandiri? Iya. Ya, pertanyaannya menarik sekali ya. Bagaimana kita, ini belum menulis tapi sudah memikirkan apa yang harus diberikan kepada masyarakat ya, bagus sekali. Jadi itu titik tolaknya ya. Jadi lakukan saja, just do it ya, lakukan saja, tulis ya. Kadang-kadang orang terlalu lama bingung yang mau nulis apa, tulis saja ya. Tidak ada penelitian atau tulisan ya yang tiba-tiba jadi bagus ya, karena semuanya melalui proses ya. Kami pun yang sudah biasa menulis itu nulis pertama pasti jelek ya, draft dulu ditulis, ada ide ditulis ya, nanti dibaca lagi, disempurnakan lagi, dibaca lagi, disempurnakan lagi, dan seterusnya. Yang jelas kita taruh dulu kita meletakkan, ibaratnya meletakkan batu pertama ya, karena kalau tidak ada batu pertama tidak ada batu-batu selanjutnya. Jadi itu saja yang perlu kita lakukan ya. Kita lihat apa yang dibutuhkan masyarakat, lalu kita mulai menulis saja, tulis lalu disempurnakan sedikit. Oh iya. Saya kira itu Bu Catherine. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon bersabar ya Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan narasumber. Iya. Bapak Emil, ini ada pertanyaan Pak. Yang pertama dari Teresia Anjung, Tegarnale Pandrianus Manu dari Prodi MSP FKP Undana. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara efektif agar dapat menemukan judul yang tepat sesuai dengan jurusan? Silakan Pak. Oke. Bagaimana cara yang efektif menemukan apa tadi? Menemukan judul yang tepat sesuai jurusan. Ya, jadi mencari judul yang efektif itu ya, pertama kita harus tahu dulu apa sih yang judul itu tuh apa, definisi judul itu apa. Judul itu kan penjabaran dari topik penelitian, maka kita harus tahu dulu topik penelitian apa yang akan kita ambil. Kalau saya tadi sampaikan, kita harus kenali diri kita sendiri. Dari sekian banyak mata kuliah yang kita pelajari di kampus, kita harus tahu ya, mana yang kita minati dan mana yang kita kuasai. Jadi kalau kita minat dengan mata kuliah itu dan kita kuasai mata kuliah itu, maka kita akan mudah dalam melaksanakan penelitian. Jadi carilah penelitian yang kita minati, yang kita kuasai. Jangan cari yang nggak kita kuasai. Jadi membuat penelitian, membuat skripsi atau tugas akhir itu bukan belajar dari nol lagi. Justru itu akan mempersulit nantinya. Ya. Jadi dengan cara pendekatan sistem tadi, kita bisa mengevaluasi diri sehingga kita bisa memahami sebenarnya kita tuh passionnya di mana, interest kita tuh di mana.
kita sebenarnya kuasainya tuh mata kuliah apa sih? Kita nggak bisa ya melihatnya dari nilai. Misalnya mata kuliah biologi perikanan dapat A, terus mata kuliah wisata bahari dapat C. Nah, itu adalah nilai. Belum tentu lah yang nilai C itu tidak kita kuasai. Bisa saja pas ujian sakit perut, kurang beruntung, jadi nggak dapat tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Bisa saja pas ujiannya itu dapat A, itu kebenaran karena sebelahnya ngisinya benar, teman sebelah ngisi benar. Berarti belum tentu loh nilai A itu adalah yang kita kuasai, ya kan? Karena saya juga jujur sama, ya. Saya juga kalau ada kesempatan nyontek ya nyontek juga dulu ya, tapi nggak ketahuan. Nah, jadi ya kita harus cari mana yang kita minati dan mana yang kita kuasai. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Franciscus Rizky, Prodi MSP FKP Undana, dan Agus Darmawan, Prodi Teknik Sipil Universitas Balikpapan. Bagaimana cara menentukan sebuah topik yang akan dijadikan sebagai judul penelitian sesuai dengan isu yang sedang hangat dibicarakan, pandemi COVID-19 di bidang perikanan? Ya ini gampang-gampang susah ini. Ya. Jadi di sini perlu adanya kreativitas, perlu ada inspirasi. Nah, jadi yang menginspirasi kita adalah topik tadi. Nah, saya mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan mengenai mata kuliah judul yang perikanan karena bukan bidang keilmuan saya. Tapi kalau untuk bidang keilmuan saya yang berkaitan dengan topik sekarang, dengan COVID, nah itu tadi seperti saya contohkan, merancang bangun ruang kerja, ruang kantor yang bebas COVID. Nah kan kita semua tahu kalau COVID itu suatu virus, coronavirus ya, yang bisa menyebar melalui interaksi manusia. Makanya kita disuruh pakai masker kain atau masker plastik ya. Nah kalau di tempat kerja bagaimana? Kan itu akan sangat menghalangi pekerjaan. Akan sangat menghalangi pekerjaan kita kalau pakai kacamata terus sama lagi. Nah itu akan repot. Nah sebagai orang teknik sipil tentunya sesuai bidang keilmuan saya ya kita perlu mendesain suatu ruangan yang bebas COVID. Jadi mungkin ada jaraknya diperhitungkan, kemudian ada pembatasnya, ada tingginya gitu. Nah itu bisa kita lakukan sebagai penelitian di era COVID ini. Kemudian juga membuat infrastruktur untuk alat semprot. Jadi ketika jalan masuk ke ruangan atau ke suatu bangunan, ke suatu gedung, nah kita di jalan saja biasa, tapi ini sudah langsung disinfektan itu langsung semprot. Nah bisa juga kita seperti tempat-tempat yang sering disentuh ya, kayak gagang pintu, terus kemudian handrail tangga, itu kan sering disentuh sama orang dan itu berpotensi untuk menyebarkan virus ya. Nah itu bisa kita membuat satu sistem yang secara otomatis di lokasi-lokasi itu nanti secara otomatis dan berkala bisa disemprot dengan disinfektan. Nah kalau di bidang keilmuan saya di sipil itu sangat memungkinkan. Nah ini kalau untuk perikanan dan kelautan mungkin Ibu Catherine lah ahlinya di sana dalam mencarikan judul yang sesuai dengan COVID. Ya, baik. Ya,
Eh, Mungkin saya lanjut aja dengan Pak Emil. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari Anita Mbura, Prodi MSP, FKP Undana, dan ini kelihatannya mahasiswa Bapak ini Andi Saputra, Prodi TRK JJ Politeknik Negeri Balikpapan. Pertanyaannya adalah apa saja kriteria penilaian peneliti dalam menemukan suatu topik penelitian dan bisa dijadikan sumber ilmu penelitian lanjutan? Topik penelitian itu adalah inti permasalahan. Jadi inti permasalahan yang memerlukan pemecahan, ya, perlu ada penjelasan di sana, ya, perlu ada solusi, ya, dan ada penegasan. Maka itu adalah topik. Terkait dengan pertanyaan tadi, kriteria penilaian peneliti dalam menemukan suatu topik. Maka ciri topik yang baik itu yang bisa dilanjutkan tentunya ya dengan penelitian selanjutnya, tentu dia harus sesuai dengan bidang ilmu pertama, ya. Saya orang teknik sipil, ya, nggak mungkin saya melakukan penelitian di ilmu pertambangan misalnya, walaupun masih bisa nyambung, cuman itu nggak mungkin. Nah, tapi sebenarnya saya bisa mengawinkan ilmu. Misalnya ketika COVID nih sekarang, saya sipil air yang bergerak dalam bidang kualitas air. Nah, terkait COVID, tentu sebagai orang teknik sipil, proyek tuh nggak ada sekarang. Stop, semua proyek stop. Karena semuanya di rumah aja, ya, nggak ada yang kerja, nggak ada yang apa, semua di rumah aja. Sehingga, tapi sebagai seorang peneliti kan kita harus terus ada inovasi. Maka kita bisa mengawinkan, ya, pengetahuan kita, ya, dengan ilmu yang lain. Misal, ya, karena saya bergerak di bidang kualitas air, saya membuat water treatment, ya, merubah air kotor menjadi air bersih, merubah air asin menjadi air tawar. Maka yang saya lakukan adalah saya mencoba mengawinkan ilmu. Nah, air itu dia bermanfaat juga untuk makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain, untuk tumbuhan, ya, untuk hewan. Maka saya coba menggabungkan ilmu kesipilan air saya dengan ilmu perikanan misalnya. Ya, saya membuat suatu aquaponik, sistem aquaponik, ya, yang bisa mengontrol kualitas airnya. Yang kualitas airnya bisa dikontrol menggunakan sistem informasi berbasis Android. Yang pengelolaan aquaponiknya itu bisa dikontrol melalui Android. Ya, jadi saya di kamar, ya, aquaponik saya di belakang di halaman. Terus dari kamar saya bisa instruksikan untuk kasih pakan ikan. Saya bisa cek suhunya berapa di kolam ikannya, PDS-nya berapa ppm, kemudian berapa DO-nya, ya, bisa oksigennya berapa, ya, dan parameter lainnya. Nah, ini ikan saya sebentar lagi mabuk nih. Ada warning system yang diciptakan di situ. Nah, terus itu menawinkan, ya. Jadi itu bisa menjadi ciri penelitian yang baik. Dan itu sangat bermanfaat bagi orang banyak. Apalagi di kondisi pandemik ini. Gak mungkin, ya, saya pergi ke pasar, beli sayur selada, beli daun bawang. Cuman gara-gara beli daun bawang, terus saya kena COVID. Saya nggak mau. Lebih baik saya tanam di rumah, ya, tempo 2 minggu sudah bisa panen, ya. Ikannya tempo, ya, sebulan setengah lah sudah bisa panen, ya. Karena dengan ada teknologi, ya, kan bisa lebih cepat dan lebih fresh, ya, lebih tidak ada
bersentuhan dengan orang yang lain, gitu ya. Karena COVID ini tersebar melalui interaksi manusia. Jadi dan ini juga masalah baru, ya. Cirinya juga ini masalah baru topik dan juga penting untuk diteliti. Jadi saya rasa kriterianya, cirinya itu ya sesuai dengan bidang ilmu, juga harus bermanfaat dengan orang lain, kemudian sesuai dengan hot topic, kemudian bersifat baru dan penting untuk diteliti. Saya rasa itu ininya, cirinya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ini yang terakhir Pak dari form Google ini, Google Form, datang dari Ruth Huki, MSP FKP Undana, dan Irzam dari Teknik Sipil Poltekba. Pertanyaannya adalah apa saja ciri-ciri topik yang bisa digunakan sebagai judul karya ilmiah? Mungkin ini sama ya Pak dengan jawabannya, tapi mungkin Bapak bisa sedikit memberikan ini penjelasan. Oke. Jadi apa saya yang ini ya? Tadi itu ciri atau kriteria ya? Yang Kriteria ya, saya. pertanyaan sebelumnya tuh kriteria, sekarang ciri gitu Pak. Oke, kalau kriteria itu tentu setiap orang berbeda ya, punya beda-beda kriteria orang. Nah jadi kalau saya secara umum ya melakukan penelitian itu, kriteria yang saya cari itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penelitian ini harus mudah ya, dari sisi kemudahan, harus cepat dilaksanakan karena waktunya itu terbatas ya, cuma 1 semester atau 1 tahun. Harus kemudian tuh harus sesuai dengan passion saya, sesuai dengan interest saya. Kemudian juga carilah penelitian itu yang efektif, yang kriterianya efektif. Efektif itu do the right thing ya, Bu Catherine, atau do the thing right. Efektif Pak. Ya, efektif itu do the right thing atau Yes. Do the right thing, efektif. Do the right thing ya. Kerjakan sesuatu dengan benar. Betul Pak. Gitu ya. Nah, terus kemudian cari yang biayanya murah. Efisien. Ya. Cari yang murah, yang efisien. Do the right thing, do the thing right. Jadi kriterianya kalau saya itu dari sisi waktu harus cepat, dari sisi kesulitannya harus mudah, dari sisi biayanya harus murah, kemudian dia harus efektif ya, dan efisien, terus kemudian sesuai dengan passion saya, tambah satu, dia tuh urgent untuk dilakukan ya, Iya. ya ini suatu topik. Nah itulah kriteria yang saya ambil untuk menjadi diangkat sebagai suatu penelitian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Itu tadi baru selesai dari Google Form. Kita sekarang beralih ke kolom chat ini. Ibu Natalia, ini ada pertanyaan untuk Ibu dari kolom chat ini, dari Esteruli Nomleni dari Unkriswina. Ini kelihatannya tadi sudah pernah bertanya, tapi bertanya lagi di Sumba. Ini kelihatannya menarik ini. Saya mau bertanya untuk pemateri 1, Ibu Dr. Natalia, ketika kita melakukan sebuah penelitian dan penelitian tersebut bermasalah atau error, apakah kita tetap menulis atau kita harus melakukan penelitian ulang? Silakan Bu. Oke, makasih. Sorry tadi ini ya jaringannya kurang bagus, putus. Iya, tidak apa. Apa tadi pertanyaannya, kalau melakukan penelitian kemudian penelitiannya error? Ya, error dan gagal. Ya, apakah kita kalau melakukan penelitian error dan gagal hasilnya, apakah kita lanjutkan untuk menulis atau kita melakukan penelitian ulang, Bu? Oke. Nah, ini yang sebenarnya harusnya ada diskusi ya, yang dimaksud dengan error dan gagal itu apa? Ya, yang dimaksud errornya itu apa? Kalau misalnya yang dimaksud ini dari prodi mana ya, Bu ya? Ini dari prodi Teknologi Hasil Perikanan. Oke. Nah, kalau yang dimaksud dengan penelitian itu gagal, apakah mungkin waktu melakukan
apa namanya, kalau di perikanan itu masuk di ini juga ya, masuk di lab ya? Ya, masuk lab Bu. Ini untuk pengolahannya Bu, ya. Iya. Nah mungkin kalau seperti itu ya mungkin jangan langsung buru-buru diganti ya, diganti penelitiannya, mungkin didiskusikan dengan pembimbingnya ya, kira-kira apa yang harus dilakukan, apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau bisa dilanjutkan ya silakan dilanjutkan, karena kan namanya penelitian memang sering seperti itu ya, try and error. Jadi dilakukan dengan metode ini gagal, mungkin harus dilakukan lagi dengan metode yang lain ya, sehingga beberapa metode dilakukan baru mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi maksud saya, jadi ini saya bahas secara umum karena saya juga tidak tahu sebenarnya topiknya mengenai apa secara khusus. Jadi kalau kita lakukan penelitian dan kita ibaratnya kita menabrak tembok ya, itu jangan langsung menyerah ya, tapi mungkin dari situ kita cari jalan memutar ya, bagaimana caranya, karena kalau kita memulai dari awal lagi ganti itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau misalnya kita gagal dalam saat tertentu, kita gagal lalu kita harus berusaha untuk mencari jalan keluarnya, apa yang harus dilakukan. Makanya perlu memang banyak bimbingan ya, diskusi dengan pembimbing ya, dan juga mungkin kita baca banyak penelitian mengenai hal tersebut. Betul. Dan sebenarnya bukan hanya dengan pembimbing ya, mungkin dosen-dosen yang lain juga, atau mungkin praktisi ya, praktisi di bidang tersebut, kita bisa cari informasi dengan hal tersebut. Ya, Ya, baik. saya kira begitu. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya di kolom chat untuk Bapak Emil. Sudah ada 2 penanya nih Pak. Yang pertama dari Harta Wicak Kopus, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Poltekba, Politeknik Negeri Balikpapan. Pertanyaannya adalah, apakah metode pendekatan sistem lebih efektif dari metode lain, Pak? Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Harta. Ada nggak Hartanya? Ada, Pak. Hadir nggak? Hadir, Pak, Harta. Ya. Hadir ya. Jangan lupa besok kuliah ya. Jadi gini, metode pendekatan sistem itu kan suatu cara pandang ya. Suatu cara pandang atau cara berpikir. Nah, cara pandang atau cara berpikir kita terhadap suatu masalah, tapi menggunakan konsep sistem. Tujuannya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini sekarang permasalahannya adalah kita punya permasalahan untuk bagaimana caranya mendapatkan judul penelitian yang baik. Nah, maka gunakanlah metode pendekatan sistem. Nah, Harta di Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Jembatan di jurusan Teknik Sipil itu sebenarnya harus mengenali dulu dirinya. Sebenarnya tuh saya sukanya sama mata kuliah apa. Nah, kadang-kadang kita tuh suka kegeeran ya. Saya suka nih sama mata kuliah hidrologi ya, besok jam 9. Ya. Tapi ternyata saya nggak mempunyai kemampuan. Jadi minat dan kemampuan itu dia harus kawin. Makanya dulu waktu sekolah SMA ada namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Mungkin sekarang masih ada ya, ada jalur PMDK. Ganti nama, Pak. Apa Bu? Namanya bukan PMDK lagi, Pak. Ya. Bukan PMDK ya. Nah, kalau saya dulu namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Jadi dilihat dulu minatnya apa ya, kemudian kemampuannya itu sesuai, mendukung apa tidak. Nah, jadi kalau untuk Harta bisa di list ya mata kuliah. Kenapa saya list mata kuliah praktek? Karena kalau mata kuliah praktek pasti kita sudah dapat teorinya. Satu. Terus yang kedua, kita juga bisa langsung mengaplikasikan. Kita tahu prakteknya bagaimana. Jadi langsung kebayang rumus-rumus yang digunakan di teori bisa langsung diterapkan di lab. Nah, sehingga pemahaman kita terhadap mata kuliah itu lebih lengkap dibandingkan dengan mata kuliah teori. Nah, makanya
pendekatan sistem ini sebagai cara pandang, cara berpikir. Dan kita menggunakan tools sistem, tools alat-alat untuk menarik suatu keputusan. Jadi keputusan kita itu bersifat objektif, bukan keputusan kita itu karena dipengaruhi oleh teman-teman, bukan. Ya teman-teman, geng kita nih, wah dia pembimbingnya ngambil mata kuliah air aja deh. Nah, mungkin mereka punya kemampuan, punya minat. Nah, oke lah kita minat juga ke sana gitu ya. Tapi nggak punya kemampuan, nah itu nanti akan menzolimi diri kita sendiri, istilahnya. Akan membuat kita sulit dalam melakukan penelitian. Ya. Dan memang pendekatan sistem ini dia punya kelemahan ya. Kelemahannya itu hitungan itu rinci. Kadang-kadang tuh orang malas. Kadang-kadang orang malas buat mengevaluasi dirinya sendiri, membuat mengenali dirinya sendiri karena menggunakan perhitungan matematis yang dianggap rumit gitu ya. Nah, sekarang sudah ada aplikasinya gratis, bisa di-download untuk ISM itu. AHP juga bisa di-download ya. Saya bisa download ISM dan AHP, tapi karena ini laptopnya terlalu canggih ya, jadi nggak bisa diinstal di sini. Nah, aplikasi justru pendekatan sistem itu ya, aplikasi AHP, aplikasi ISM itu dia bisa dipakai di perangkat laptop atau PC yang 32 bit aja. Justru yang 64 bit itu tidak sulit, nggak bisa dioperasikan. Nah, jadi kalau dengan aplikasi itu kita tinggal masukkan saja ya mata kuliahnya, nanti dia langsung keluar sendiri, nggak usah kita hitung secara manual lagi. Itu Karta, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ini karena waktu, satu pertanyaan terakhir saya bacakan Pak. Tapi mohon dijelaskan lebih singkat gitu Pak. Karena waktu ini. Ada dari Marlin Tasik, Prodi MSP, Fakultas Kelautan Perikanan Undana. Pertanyaannya, dijelaskan tadi kelemahan pendekatan sistem itu, perhitungannya terlalu rinci. Pertanyaan saya, apakah ada kelemahan lain dalam penggunaan pendekatan sistem untuk menentukan topik penelitian? Ya, kalau pengalaman saya ya, kelemahan lainnya selain rumit, ya kita bisa terpengaruh juga ketika kita mengisi tabel tadi. Kita tuh suka nggak konsisten. Misalnya membandingkan mata kuliah biologi perairan sama wisata bahari. Nah, misal sekarang kita isi nih, kita sukanya dengan biologi perairan deh, jadi kita jawabnya V. Nah nanti pas kita pergi kemana terus pulang gitu ya, terus kita coba ulang gitu, nah itu kadang-kadang dia suka nggak konsisten. Nah jadi makanya ketika mengisi ISM itu menggunakan pendekatan sistem itu, kita harus betul-betul jujur dan konsisten. Jadi saya lupa tambahkan sedikit, selain jujur juga konsisten gitu ya. Nah itu yang kelemahannya gitu. Selain rumit, dia juga bisa merubah konsistensi kita gitu. Bisa membuat kita tuh jadi nggak konsisten ketika diulang kembali. Gitu singkatnya. Baik, terima kasih Pak Emil, Bu Natalia atas materinya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk bergabung di webinar yang dilakukan oleh Fakultas Kelautan dan Perikanan. Iya. Ini saya mohon maaf saya sampaikan ini Bu, Ibu Dekan, kita juga masih ini rapat Dewan Pengawas BLU, jadi tidak bisa menutup kegiatan.
beliau menginstruksikan untuk saya sebagai ketua pelaksana menutup kegiatan. Namun izinkan saya sebelum menutup acara ini, saya menyimpulkan dari materi yang telah ada. Yang pertama, untuk menemukan ide topik penelitian, kita sebagai mahasiswa ya perlu banyak membaca artikel atau referensi, kemudian belajar dari fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan kita, dan juga banyak kita diskusi dengan dosen mengenai ide maupun praktisi yang ada sesuai dengan topik penelitian. Dan ciri topik penelitian yang baik adalah yang jelas, dapat didefinisikan dengan baik dan diutarakan dengan baik, bahasanya sederhana, dan tentunya harus berkontribusi kepada masyarakat. Berikutnya untuk kesimpulan dari materi narasumber kedua, pendekatan sistem dapat dipakai untuk menentukan topik penelitian, baik dengan ISM, AHP maupun SWOT dan beberapa pendekatan sistem lainnya. Namun, ciri dan kriteria yang perlu diperhatikan adalah kita harus jujur dan konsisten terhadap penilaian antar variabel atau kriteria yang disiapkan oleh sistem ya, oleh analisis sistem. Untuk itu kita harus jujur dan konsisten. Ini dua kata kunci yang hari ini kita sama-sama belajar ya dari pendekatan sistem dengan ciri efektif dan efisien. Oke, baik. Terima kasih semua peserta yang telah mengikuti acara webinar nasional seri 3 Milenial Menulis Ilmiah dengan topik kiat menemukan topik penelitian. Dan juga apresiasi terhadap Ibu Dr. Natalia dan Pak Dr. Emil yang bersedia hadir dan membagikan materi. Puji Tuhan, kami merasa bersyukur sekali walaupun di masa pandemi COVID seperti ini dan kesibukan Bapak Ibu sebagai pejabat di masing-masing lembaga, namun bersedia membagi dan sharing materi maupun wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa kami di Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Nusa Cendana, dan juga dari Sumba, dari Universitas Negeri Makassar, dari UKI Paulus Makassar, dari Universitas Negeri Makassar, Politeknik Negeri Balikpapan, Universitas Balikpapan, Unwira Kupang, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dengan demikian, atas nama Panitia Pelaksana Webinar Nasional Milenial Menulis Ilmiah di hari Selasa 2 Juni 2020, kami memohon maaf juga jika ada kata yang kurang berkenan ataupun pelayanan yang kurang prima kami berikan kepada para peserta. Semoga kita dapat dipertemukan lagi pada acara-acara webinar selanjutnya ataupun mungkin pada konferensi di bidang keilmuan kita. Terima kasih. Saya sampaikan salam hormat Ibu Dekan Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Nusa Cendana, Dr. Insinyur Marcelin Ratu Uju, MSI, yang berhalangan hadir. Terima kasih atas semua dukungan Bapak Ibu dosen Prodi MSP dan juga Prodi BDP Fakultas Kelautan Perikanan. Demikian kami tutup webinar nasional seri ketiga dan juga serangkaian acara ini. Terima kasih juga kita patut ucapkan kepada Google Meet dan juga YouTube. Jadi untuk materi dari seri 1 sampai seri 3, tolong di like dan subscribe ya di channel webinar Milenial Menulis Ilmiah. Anda bisa menonton kembali, bisa memutar kembali semua materi dari Ibu Natalia dan Pak Emil juga di YouTube channel kami. Terima kasih. Sampai bertemu.